Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Di hari yang mulia ini marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sisa-sisa dari umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kita gunakan untuk menambah terus bekal kita untuk datangnya hari yang mana nikmat harta dan nikmat anak itu tidak akan berguna pada hari itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari tersebut tidak akan bermanfaat harta dan juga anak-anak, kecuali yang menyelamatkan kita adalah amalan-amalan kita sendiri sampai menjadikan kita mempunyai hati-hati yang disebutkan dengan qalbun salim, illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Jamaah Jumat rahimakumullah, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat bahwa kita diberikan anak-anak dan keturunan. Namun perlu diingatkan para jamaah rahimakumullah bahwa di samping dia adalah nikmat yang sangat besar dari Allah, dia juga adalah amanat yang sangat besar, yang sangat berat, yang Allah pikulkan kepada kita. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anak-anak kita, memperhatikan pertumbuhan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, memberi makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya. Itu adalah amanat. Dan ada amanat yang lebih besar lagi, yaitu melindungi mereka dari api neraka. Kalau kita di dunia ini melindungi anak-anak kita dari panasnya matahari, dari panasnya api dunia, maka lebih-lebih wajib bagi kita untuk melindungi anak-anak kita dari panasnya, abadinya api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya alladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum naro, dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini para jamaah rahimakumullah menunjukkan bahwa kita wajib melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak kita dari apa? Dari api neraka. Bagaimana caranya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, adibuhum, cara melindungi kita, cara kita melindungi anak-anak kita, keluarga kita adalah dengan cara mendidik mereka, wa allimuhum al-khaira, dan mengajarkan mereka kebaikan. Kita ajarkan supaya mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mengenal amalan-amalan yang bisa menjadikan mereka adalah hamba-hamba yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Dan juga mengajarkan mereka yang buruk-buruk supaya ditinggalkan. Jangan sampai menjadi orang-orang kafir, orang-orang yang melawan Allah dan Rasulnya, yang kemudian mereka menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah rahimakumullah, setiap kita yang ada di sini adalah pemimpin. Dan Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "War-rajulu ra'in fi ahli baitihi." Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya, di keluarganya, dan dia wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dia pimpin. Para jamaah rahimakumullah, kalau mendidik anak adalah amanah, maka kita harus kemudian memperhatikan dan menunaikan amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Kalau kita berhasil menunaikan amanat ini, maka kita menjadikan keluarga kita keluarga yang saleh. Kalau setiap keluarga saleh, maka jangankan kampung, jangankan daerah, negeri ini akan tegak dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap kita, setiap ayah, setiap laki-laki menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak-anaknya. Tidaklah para jamaah rahimakumullah seorang alim menjadi orang alim, menjadi orang ulama, kecuali di sana ada peran orang tua, peran ayah dalam menjadikan dia seorang ulama. Pemimpin yang adil, tidaklah dia menjadi pemimpin yang adil, kecuali di sana ada peran orang tua dalam menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak. Kita menjadikan orang itu soleh karena pendidikan orang tua. Menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, peran orang tua. Dan sebaliknya para jamaah rahimakumullah, kalau setiap kita tidak menunaikan amanah dari Allah, kemudian setiap kita meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita, maka yang terjadi adalah generasi-generasi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berguna bagi agama ini dan juga bangsa ini. Tidaklah seorang penjahat kemudian menjadi penjahat kecuali di sana ada kekurangan, ada kesalahan dari orang tua dalam mendidiknya. Tidaklah ada pencuri, pembunuh dan lain sebagainya, koruptor. Tidaklah ada mereka itu kecuali ada peran-peran orang tua yang salah dalam mendidik mereka. Para jemaah rahimakumullah, maka marilah kita tunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita untuk kita mendidik anak-anak kita. Di sana para ulama telah memberikan rambu-rambu bagaimana kita seorang ayah, orang tua, untuk bisa mendidik anak dengan baik. Yang pertama, kata para ulama, bagi orang yang belum menikah dan dia mengharapkan anak-anak yang soleh, maka langkah pertama adalah dia memilih istri yang solehah. Karena istri yang solehah mengenal hak Allah Subhanahu wa taala, mengenal hak suaminya, dan dia mengenal hak-hak anaknya, dan dia pun akan mengajak, mendorong anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh seperti dirinya. Nabi SAW juga menjelaskan bahwa wanita dinikahi adalah karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya. Kata Nabi SAW, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang saleh, yang punya agama, maka engkau akan beruntung. Kemudian yang kedua, para jamaah rahimakumullah, rambu yang kedua untuk kita bisa mendidik anak-anak kita adalah dengan al-ikhlas. Yang namanya mendidik anak itu adalah ibadah yang sangat besar, yang sangat mulia, yang sangat agung. Maka perlu keikhlasan dalam mendidik. Dan karena memang ini adalah ibadah yang sangat besar, maka dalam pandangan kita para jamaah, jangan ada yang merasa rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi harta, dan lain sebagainya untuk bisa mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh. Ini adalah ibadah, ini adalah amalan, perbuatan yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Kita habiskan waktu untuk mendidik, itu adalah pahalanya besar. Kita menghabiskan waktu untuk kemudian bisa mendekatkan anak kita kepada Allah, itu adalah cara kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena memang ini adalah ibadah, memerlukan keikhlasan, maka di sana juga perlu kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah terhadap hal tersebut. Kemudian yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, agar kita menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh, maka di antaranya adalah ta'widuhum alal a'mal as-salihah. Membiasakan mereka untuk biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, biasa mengerjakan amal-amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, memerintahkan kita semua, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat pada waktu mereka umur 7 tahun. 7 tahun para jamaah masih kecil. Mereka belum wajib untuk salat. Mereka kalau meninggalkan salat tidak disiksa. Tetapi apa? Membiasakan anak-anak untuk beramal saleh. Para sahabat kalau datang bulan Ramadan, mereka kemudian menyuruh anak-anaknya yang berumur 10 tahun, 11 tahun, kurang atau lebih untuk berpuasa, padahal belum wajib. Apa tujuannya? Ta'widuhum alal ibadat. Membiasakan anak-anak kita untuk terbiasa beribadah. Terbiasa di rumah itu mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah. Putri-putri kita yang berumur 5 tahun, 6 tahun, tidak apa-apa kemudian kita biasakan menggunakan hijab, menggunakan penutup aurat, supaya begitu dia baligh, begitu dia dewasa, amalan soleh tersebut, hak Allah tersebut menjadi ringan pada dirinya. Kemudian yang keempat, para jamaah rahimakumullah, untuk kita bisa mendapatkan anak-anak yang saleh dan salehah, maka kita menjauhkan anak-anak kita dari perkara-perkara yang haram. Jangan berpikiran bahwa anak kita masih kecil, tidak apa-apa berbuat yang haram. Tidak. Kita biasakan mereka beramal saleh, dan kita biasakan mereka menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya. Bahkan kita didik mereka untuk membenci segala kekufuran, segala kemaksiatan, segala kefasikan, dan apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Rambu yang kelima yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa mendidik dengan baik anak-anak kita adalah al-qudwah al-hasanah. Kita sebagai bapak, sebagai orang tua menjadi contoh bagi anak-anak kita dalam hal yang baik. Anak-anak mereka lebih kepada meniru dan melihat orang lain kemudian mempraktekannya. Yang dia lihat adalah kita. Yang banyak dia perhatikan adalah kita. Maka kalau kita dalam keadaan yang baik, akidah kita benar, ibadah kita benar, beramal saleh, akhlak yang baik, mereka pun insya Allah dengan penglihatan mereka, dengan perhatian mereka, mereka akan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah melihat orang tuanya. Maka kalau kita ingin mempunyai anak-anak yang soleh, para jamaah, solehkan diri kita dahulu. Solehkan istri kita dahulu. Menjadikan kita sebagai contoh bagi anak-anak kita. Jangan kemudian kita memerintahkan anak-anak kita hal yang baik, padahal kita kemudian melakukan hal yang buruk. Kita memerintahkan ketaatan, padahal mereka melihat kita dalam maksiat. Ini tidak akan berhasil. Marilah kita jadikan kita adalah orang-orang yang saleh. Kemudian kita perlihatkan kepada anak-anak kita bahwa kita adalah orang yang saleh, dan mereka pun insya Allah akan mengikuti kita dalam hal kesolehan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, para jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan anak yang saleh dan salehah, berikanlah mereka teman-teman yang baik. Nabi SAW pernah mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Hendaknya kalian perhatikan siapa yang dijadikan teman. Maka anak-anak kita, kalau kita ingin mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, berikan teman yang baik.
teman yang bisa mengajak mereka untuk beramal saleh, teman yang kemudian bisa menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi juga pernah memberikan permisalan bahwa teman baik itu adalah bagaikan penjual minyak wangi. Ada 3 keuntungan. Semuanya adalah baik. Yang pertama, penjual minyak wangi adalah bisa kita menjual minyak wanginya, kemudian kita untung. Yang kedua, dia bisa memberikan minyak wangi kepada kita. Yang ketiga, paling tidak kita mendapatkan wanginya yang semerbak. Tetapi kalau temannya adalah teman yang buruk, bagaikan pandai besi, kalau tidak membakar bajunya, paling tidak dia mendapatkan bau yang sangat buruk. Ini adalah teman. Kalau temannya baik, maka insya Allah anak-anak kita juga akan belajar dari temannya tersebut untuk menjadi anak-anak yang baik. Tapi kalau buruk, naudzubillah, maka mereka akan terbawa kepada hal-hal yang buruk. Kemudian para jamaah rahimakumullah, yang terakhir mungkin yang akan disebutkan dalam khutbah ini, dan ini adalah sangat penting agar kita menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh dan salehah. Jangan lupa tentang Al-Qur'anil Karim. Maka kita didik mereka agar mereka menjadi anak-anak yang cinta kepada Al-Qur'an, yang hatinya selalu tertambat kepada Al-Qur'an. Maka wajib bagi setiap ayah, setiap orang tua kemudian memasukkan anak-anaknya ke dalam halaqah Al-Qur'an, ke sekolah-sekolah yang di situ diajarkan Al-Qur'anul Karim, di majlis-majlis yang di situ diajarkan bagaimana kita membaca Al-Qur'an, bagaimana kita menghafal Al-Qur'an. Karena Nabi SAW dalam riwayat Bukhari menyebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Kalau kita ingin mempunyai anak-anak terbaik, orang-orang yang soleh, maka kaitkan mereka dengan Al-Qur'an, baik membacanya atau juga memahaminya dan juga kemudian mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Kemudian para jamaah rahimakumullah, sebagai penutup dari khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan bahwa yang namanya al-hidayah, petunjuk, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-hadi, yang memberikan petunjuk kepada anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita, bukan guru kita, bukan ustaz, bukan kiai. Yang memberikan petunjuk sekali lagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua yang cinta kepada anak-anak kita, marilah banyak kita berdoa kepada Allah. Kita memohon, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita ini adalah anak-anak yang saleh dan salehah. Bangunlah malam para jamaah, salat tahajud, minta di sepertiga terakhir setiap malamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kala malam, di waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan Allah mengatakan, siapa yang minta akan saya beri, siapa yang minta ampun saya akan ampuni, dan barang siapa yang berdoa akan dikabulkan. Mari kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-hidayah supaya kita diberikan keturunan dan anak-anak yang saleh dan salehah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.